sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Dora, Hadir Bu. Lucky, Hadir Bu. Widya, Hadir Bu. Teresia. Baru izin ke belakang Bu tadi. Izin. Iya. Oke. Semoga cepat kembali ya untuk kita Iya, melaksanakan pelajaran kita. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu meminta Lucky untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih Lucky. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangatnya bagaimana? Kalau Ibu bilang tepuk semangat, tepuk tangan. Semangat, semangat, hore. Begitu ya? Mudah bukan? Ya. Kita ulang. Tepuk semangat. Semangat, semangat, hore. Terima kasih anak-anak. Oke, pada hari ini kita masuk pada pembelajaran tema 4, yaitu sehat itu penting. Apa yang kita pelajari dalam materi hari ini anak-anak, yaitu tentang pantun dan tentang peredaran darah manusia. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu akan bertanya, pernahkah anak-anak berolahraga? Pernah Bu. Olahraga apa saja? Volley, Badminton, sepak bola. Widya pernah sepak bola? Iya, pernah, Bu. Perempuan suka? Iya. Oke, apalagi? Bersepeda Bu. Oh, lagi. Bersepeda. Wah, anak-anak hebat sekali berolahraga. Apakah kalian mengalami sakit atau pernah menjenguk teman yang sakit? Lagi sakit Bu. Sakit apa, Dora? Perut. Kenapa? Lapar. Oh, nanti tunggu ya jam istirahat ya, Dora. Tapi Ya, kalau Bu. tidak tahan boleh untuk izin keluar untuk makan ya. Pernah kalian mengalami sakit? Pernah. Sakit apa itu? Demam. Asma panas. Ya. Lambung. Sakit. Sakit batuk Bu. Ya, menjenguk orang sakit pernah? Pernah. Di mana saja, di Rumah rumah sakit. sama sakit ya. Oke. Penyebab kita sakit itu apa sih anak-anak sebenarnya? Karena makan sembarangan Bu. Kemudian kecapean. Banyak ya anak-anak penyebab kita sakit. Mari kita ulas ya satu persatu. Baik, tujuan pada hari ini anak-anak kita bisa tahu bagaimana cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan benar. Kemudian kita juga bisa membuat diagram alur jenis peredaran darah manusia. Menyenangkan bukan pelajaran hari ini? Iya Bu. Ya, mari kita ikuti lagi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi ya. Ikuti lagu yang Ibu putar. Ini mengenai lagu tentang peredaran darah pada manusia. Welcome to Renata Judin. Nyanyi bersama Bu. Iya, nyanyi bersama ya. Kita ikuti. Kita harus peduli Menjaga tubuh kita. makan sayur-sayuran, juga berolahraga. Kurangi makan garam, kurangi makan gula, kurangi makan berlemak. Jika tidak peduli menjaga tubuh kita, akan sakit-sakitan mengganggu kesehatan seperti hipertensi dan juga hipotensi. Ayo jaga kesehatan kita. Sekali lagi ya anak-anak. Ayo jaga kesehatan kita. Kita harus peduli menjaga tubuh kita, makan sayur-sayuran, juga berolahraga. Kurangi makan garam, kurangi makan gula, kurangi makan berlemak. Jika tidak peduli menjaga tubuh kita, akan sakit-sakitan mengganggu kesehatan seperti hipertensi dan juga hipotensi.
Ayo jaga kesehatan kita. Anak-anak, setelah menyanyikan lagu tadi, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran apa anak-anak? Pantun. Nah, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membaca teks berikut ya. Dora boleh membaca? Boleh, Bu. Silakan. Pantun merupakan salah satu karya sastra untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Maksud tersebut dapat diketahui dari amanat pantun. Amanat pantun umumnya berisi nasihat, ajakan, ataupun saran mengenai suatu hal. Amanat pantun dapat dijumpai pada jenis pantun nasihat atau kiasan. Sudah, Bu? Kemudian boleh dilanjut Widya. Untuk menentukan amanat pantun, kita perlu memahami isi pantun. Bacalah baris ketiga dan keempat pantun dengan seksama. Pahami isinya serta tentukan amanat sesuai isi pantun tersebut. Oke. Ibu meminta anak-anak untuk membaca pantun terus ya. Coba baca. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Maka anak-anak bisa kita simpulkan bahwa bunyi pantun itu berakhiran ABAB. AB. Di mana yang menunjukkan ABAB? Bahwa di huruf I di baris pertama Dan juga baris huruf I ketiga. di baris Ketiga. Kemudian apa yang B-nya? Huruf A di baris kedua, kemudian Huruf A di baris keempat. keempat. Oke, anak-anak, baris pertama dan baris kedua pada pantun itu merupakan sampiran. Apakah anak? Sampiran. Baris 3 dan 4 itu adalah Isi. isi. Anak-anak, dari pantun ini berisi tentang apa? Amanat yang kalian dapatkan apa? Menjaga kesehatan, Ya, betul. menjaga diri, Ya. Ini adalah merupakan pantun sehat. Nasihat. atau amanat. Baik, apa sih pantun amanat atau nasihat itu? Luki coba baca. Berdasarkan isinya, pantun tersebut adalah pantun nasihat. Amanat yang terdapat dalam pantun tersebut adalah sebaiknya menjaga diri kita karena kesehatan sangatlah penting. Apabila kita sehat, maka organ peredaran darah kita lancar. Terima kasih Luki. Iya, Ibu. Baik anak-anak, untuk lebih menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan LKPD. Di sini ada pantun, kalian menentukan amanat dari pantun ini ya. Anak-anak, silakan Widya kelompok 1 boleh mengambil LKPD-nya. Kemudian Dora kelompok 2 silakan mengambil. Terima kasih, Bu. Ya. Di situ anak-anak ada 2 pantun. Maka masing-masing kalian menyimpulkan, menarik amanat dari pantun tersebut. Ibu berikan waktu ya. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Sudah, Bu. Kelompok 2 Sudah, Bu. supaya majunya bersamaan saja. Kelompok 1 dan 2 maju. Ya, silakan membaca hasilnya. Yang pertama, pantunnya, kenapa mendaki ke atas bukit? Karena hendak mengambil jamur. Kenapa badan menjadi sakit? Karena makan tak teratur. Amanatnya, Bu, kita harus makan teratur agar badan menjadi sehat. Wow, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Pantun kesehatan. Beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan, wadahnya merah. Jagalah selalu jantung kita. Jantung berguna edarkan darah. Amanatnya, menjaga kesehatan jantung itu penting karena jantung berguna untuk peredaran darah. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak. Baik anak-anak, mari kita tepuk semangat dulu untuk memulai pembelajaran yang lebih mendetail lagi ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat, semangat, Oke. hore. Masih belum hafal gitu ya. Kita ulang lagi ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat, hore. Terima kasih anak-anak. Maka anak-anak, bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ peredaran darah? Nah,
Kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting apabila sistem peredaran darah mengalami gangguan ataupun karena aktivitas kita yang berlebihan yang mengganggu peredaran darah kita, maka aktivitas kita akan terganggu. Aktivitas kita yang akan terganggu apa? Ketika kita mau ke sekolah, kita tidak bisa ke sekolah. Iya bukan anak-anak? Iya, Bu. Ya, kita tidak bisa makan makanan yang kita inginkan. Karena apa? Kita sedang mengalami sakit. Karena tadi kita tidak menjaga peredaran darah kita sendiri. Maka cintailah diri. Ya anak-anak, cintailah diri sendiri. Oke. Upaya apa yang kita lakukan supaya peredaran darah kita tetap terjaga? Apa? Istirahat yang cukup. Betul. Makan buah. Olahraga. Olahraga, Bu. Iya, betul sekali anak-anak. Dari yang anak-anak sebutkan benar. Kita harus istirahat yang cukup, istirahat siang dan pada malam harinya juga harus istirahat cepat. Anak-anak biasanya tidur jam berapa, anak-anak? Jam 9. Baiknya anak-anak itu kita tidur jam 9, jam 10 siapa? Dora. Biasanya tidur jam 9 ya. Kemudian olahraga yang teratur. Ibu senang melihat dan mendengar anak-anak tadi menyebutkan anak-anak suka berolahraga. Ada yang olahraga apa tadi? Voli, tapi jarang, Bu. Tapi biasakan untuk olahraga ya anak-anak sehingga kita bisa mengeluarkan keringat. Baik, Bu. Kemudian apa yang terakhir? Itu Makan. makan makanan yang bergizi, seimbang. Makanannya bisa berupa nasi, buah-buahan, sayur mayur. Kemudian jangan lupa minum susu ya anak-anak, jangan lupa minum susu. Baik anak-anak, untuk menjelaskan tentang peredaran darah manusia supaya anak-anak lebih memahami, mari kita simak video berikut. Apa itu sistem peredaran darah? Organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta.
Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Setelah melihat video, maka kita mengetahui ya anak-anak, apa sih peran jantung itu? Sebagai pemompa darah. Ya, pemompa darah ke seluruh tubuh. Ke paru-paru juga, Bu. Ke paru-paru, sehingga nanti dari paru-paru itu menghasilkan darah yang bersih dari pernapasan manusia. Nah, di sini anak-anak kita akan membuat alat peraga. Alat peraga apa? Alat peraga tentang peredaran darah. Di sini Ibu telah menyediakan alat dan bahan, ada botol aqua dengan karton dan tulisan-tulisan yang berisi keterangan tentang alur peredaran darah. Nanti anak-anak silakan membuat alat peredaran darah ini dan menempelkan keterangan-keterangan sesuai dengan alurnya. Ya, ini Dora, Widya, Luki, Tere, satu kelompok ya. Baik, silakan ketua kelompok boleh mengambil alat dan bahan yang ada di depan ini dan silakan membuat. Ya, Bu. Baik anak-anak, Ibu akan memberi waktu selama 15 menit untuk membuat alat peraga ya. Bu, ini gimana ya, Bu? Oh iya anak-anak, apa kesulitannya? Kesulitannya apa?
Ini Bu, menentukan dan menjodohkan ini dengan alat peraganya Bu. Ini Orangnya di ini tengah. seluruh tubuh ya. Kiri serambi kanan ya, bilik kiri dan bilik kanan. Baik anak-anak, jika sudah selesai maka kelompok akan maju ke depan dan mempresentasikan alur dari peredaran darah ya. Oke, silakan semua kelompok maju ya, bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Alat peraganya dibawa ya anak-anak. Silakan menjelaskan alur peredaran darah manusia yang telah kalian buat. Baik, di sini kami telah membuat organ peredaran manusia. Di sini ada jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Di jantung memiliki 4 ruang, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan dan bilik kanan kaya akan karbon dioksida. Organ peredaran darah pada manusia adalah pembuluh darah yang terdiri atas arteri, lalu ada vena, dan juga ada pembuluh kapiler. Pembuluh darah juga berhubungan dengan paru-paru. Ada yang disebut dengan arteri pulmonalis dan juga sebagai pembuluh balik ada yang disebut vena pulmonalis. Peredaran darah manusia ada 2, yaitu peredaran darah besar yang terdiri atas jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Dan ada peredaran darah kecil, yaitu jantung, paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Darah bersih dimulai dari bagian serambi kiri. Darah bersih dari serambi kiri mengalir ke seluruh tubuh melalui arteri atau nadi. Dari tubuh, darah akan mengangkut karbon dioksida sehingga menjadi darah kotor. Lalu darah kotor ini oleh pembuluh vena dibawa ke jantung. Darah kotor ini masuk melalui serambi kanan, kemudian masuk ke dalam bilik kanan. Darah akan dipompa dari bilik kanan ke paru-paru. Darah kotor akan diubah menjadi darah bersih yang mengandung oksigen melalui sistem pernafasan manusia pada bagian paru-paru melalui penyaringan alveolus, sehingga darah bersih yang kaya akan oksigen tadi kembali masuk ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Lebih tepatnya, darah bersih dari paru-paru masuk di serambi kiri melalui vena pulmonalis, lalu masuk ke bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Begitulah alurnya dari darah kotor serambi kanan ke bilik kanan, lalu ke paru-paru, lalu dari paru-paru masuk ke serambi kiri, masuk ke bilik kiri, dan diedarkan ke seluruh tubuh. Begitu Ibu. Terima kasih kelompok, tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, silakan duduk kembali ya. Serangan jantung itu bisa terjadi jika rusaknya otot jantung, akibatnya kurang pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Dora, silakan baca kalimat kedua. Baik Bu. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terus-menerus hingga setengah jam, kemudian menjalar ke tangan kiri dan rahang. Akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan untuk bernafas. Baik anak-anak, untuk itu maka kita harus menjaga pola makan kita harus berolahraga dan anak-anak tidur yang cukup ya, sehingga peredaran darah kita, jantung mampu untuk beroperasi.
Baik anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita. Maka kesimpulan pada hari ini yaitu tentang pantun dan peredaran darah manusia. Boleh Dora membaca yang tentang pantun? Boleh, Bu. Ya, Ciri silakan. pantun bersaja ABAB. Setiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Setiap baris terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 sampiran. Baris 3 dan 4 isi. Langkah-langkah menulis pantun adalah menentukan tema dan jenis pantun, menentukan isi pantun, dan menentukan sampiran pantun dengan memperhatikan rima. Terima kasih Dora. Sekarang Teresia menyimpulkan pembelajaran yang kedua tentang IPA peredaran darah. Silahkan membaca. Baik Bu, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Adapun cara menjaga kesehatan organ peredaran darah adalah dengan olahraga secara teratur, makan makanan bergizi seimbang. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bernyanyi lagu berikut ya anak-anak. Kita harus peduli menjaga tubuh kita, makan sayur-sayuran juga berolahraga, kurangi makan garam, kurangi makan gula, satu lagi makanan berlemak. Jika tidak peduli menjaga tubuh kita, akan sakit-sakitan mengganggu kesehatan seperti hipertensi dan juga hipotensi. Ayo jaga kesehatan kita, ayo jaga kesehatan kita. Bagi anak-anak, nanti silakan mengisi bahan refleksi pada kertas yang akan Ibu bagikan ya. Nih, silakan Widya memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak. Selamat Terima kasih, pagi Bu. semuanya. Makasih, Bu.